negara Indonesia adalah negara yang sangat banyak memiliki sejarah yang sangat sakral. Sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat kita. Sejarah dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau, serta asal-usul silsilah atau keturunan, terutama bagi raja-raja yang memerintah. Islam adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Ia turunkan melalui Rasulnya Muhammad SAW. Inti dari ajaran Islam adalah mengajak manusia atau umat-umat manusia untuk beriman kepada Allah dan mengaktualisasikan iman tersebut dalam perilaku ibadah. Agama Islam adalah sebuah agama monoteisme Abrahamik yang berpusat terutama di sekitar Al-Quran, sebuah teks agama yang diimani oleh umat Islam sebagai kitab suci dan firman langsung dari Tuhan, atau Muslim yang menyebutnya sebagai Allah, yang seperti diwahyukan kepada Muhammad Nabi Islam yang utama dan terakhir. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan berdiri mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai proses dari Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Pasai dan Perlak. Raja pertama Samudra Pasai adalah Merah Selu atau Merah Sile. Kerajaan Samudra Pasai memasuki Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Makkah, yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik Al-Saleh kepada Merah Selu. Apa gerangan membuat Syekh datang ke kerajaan kami? Saya diutus oleh Syarif Mekah untuk mengislamkan kerajaan Pasai ini. Jika ini perintah Syarif Mekah, maka akan saya memeluk agama Islam dan kerajaan saya akan menjadi agama Islam. Terima kasih atas kesediaannya, dan mulai hari ini saya akan memberi kau gelar. Setelah itu, mayoritas penduduk Pasai memeluk agama Islam, dan kerajaan pun terus berkembang. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Muhammad Malik Al-Zahir. Pada masanya, Samudra Pasai dijadikan sebagai pelabuhan dagang yang maju dan menjalin persekutuan dengan kerajaan Malaka. Dan raja pertama Malaka, Prameswara, menikah dengan putri Pasai, yaitu Sabrina. Pelaksanaan pernikahan antara Sabrina binti Malik Al-Saleh dan raja kerajaan Malaka yang pertama, Prameswara, dilaksanakan. Kau ganti senyuman, lukiskan hayalan, susun cerita masa depan, bisikan
menantuku, mulai sekarang engkau adalah bagian dari kerajaan Samudra Pasai. Ya, sekarang aku adalah bagian dari kerajaan Samudra Pasai. Semoga perdagangan di Selat Malaka dapat berkembang dengan baik dan lebih ramai lagi. Semoga kemakmuran ini sampai kepada anak cucu kita nanti. Ya, dan rakyat hidupnya lebih tentram. Kini ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk temani sekarang hingga aku tua nanti. Rakyat Pasai dan Malaka hidup tentram, dan jalur perdagangan pun sangat ramai. Sultan Pasai pun terus terganti hingga pada Sultan Pasai ke-12, yaitu Sultan Zain al-Abidin. Ternyata hubungan harmonis antara Pasai dan Malaka tidak disenangi oleh pihak Portugis yang telah membangun benteng di Muara Bungo Jambi. Portugis memandang hubungan dagang dengan perahu layar ini dapat menimbulkan ancaman bagi kekuasaannya. Itulah sebabnya Portugis melarang hubungan tersebut. Namun, larangan tersebut tidak dihiraukan oleh Sultan Zain al-Abidin. Hingga pada suatu ketika datanglah utusan Portugis menghadapi Sultan. Utusan ini diterima Sultan dengan baik. Akan tetapi, ketika para utusan menyampaikan pesan-pesan pemerintahan Portugis yang berkedudukan di Jambi, Sultan tampak sangat marah. Kami datang sebagai utusan Portugis ingin menyampaikan suatu hal. Maka itu, kami meminta Samudra Pasai agar segera menghentikan hubungan dagangnya dengan kerajaan Malaka. Apa? Atas dasar apakah kalian meminta hal tersebut? Kami merasa hubungan kalian dapat merugikan Portugis nantinya. Sampaikan pada pemimpin kalian, Samudra Pasai tidak berada di bawah siapapun. Kami bebas berniaga dengan siapapun, dahulu, sekarang, dan kapan saja. Negara kami tetap berdaulat penuh. Wajah-wajah yang mengikuti pertemuan itu menjadi sangat tegang. Sementara para pendamping Sultan, kalau tidak ditahan-tahan, mungkin sudah menggunakan rencong untuk menghabisi utusan Portugis itu. Di pihak lain, para utusan Portugis tanpa berkata sepatah kata pun segera meninggalkan tempat pertemuan dan kembali ke markas mereka dengan tergesa-gesa. Portugis ke barat, adakah mungkin Portugis mudah itu memisahkan kita sesama orang Melayu? Kalian bersiap-siaplah, sekarang mereka tahu benar menggunakan situasi. Cepat atau lambat Portugis Pasai akan menyerang negara kita. Aku pun berpikir seperti itu, Sultan. Panglima segera latih dan siapkan pasukan untuk berperang melawan Portugis. Baiklah, Sultan. Sementara itu, di markas pasukan Samudra Pasai, sudah tak sabar untuk kembali berlabuh perang. Iya, aku juga. Aku yakin pasti bisa sehebat para armada lelaki. Ngomong-ngomong, kemana Panglima? Lama sekali dia datang. Nah, itu dia sedang menuju kemari. sedang apa kalian? Mengapa tak memulai latihan? Kami menunggu Panglima sejak tadi. Seharusnya kalian bisa mulainya tanpa harus menunggu aku datang. Sudah, sekarang bentuk barisan. Fokuslah pandangan kalian ke arah sasaran. Ingat, fokus. Tembaklah panah kalian ke titik merah itu. 1, 2, 3, tembak! Pada saat pasukan berlatih bersama Panglima, kemudian Sultan pun datang untuk menguji mereka. Bagus, bagus. Tak diragukan lagi kemampuanmu. Panglima, rupanya kau pandai membangun armadamu sendiri. Bagus, bagus. Terima kasih Baginda. Melalui pasukan ini, aku berharap dapat melindungi dan mempertahankan Samudra Pasai. Kau pasti bisa. Ya sudahlah, berikan pedang kepada mereka. Biar aku uji keahlian mereka dalam menggunakan pedang. Baik, Sultan. Semuanya sudah cukup latihan memanah untuk hari ini. Sekarang ambil pedang kalian masing-masing dan baris pada masing-masing posisi. Semua pasukan bersiap. Panglima. Jenderal, kerajaan Samudra Pasai menolak untuk menghentikan kerjasamanya dengan Malaka. Oh, seperti itu. Iya, Jenderal. Baiklah, ini saatnya kita untuk menyerang kerajaan Aceh. Apakah nggak tergesa-gesa, Jenderal? Aku yang berkuasa di sini. Tidak ada yang lebih hebat daripada aku. Karena untuk menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, kita harus menundukkan kerajaan Samudra Pasai. Siap, Jenderal.
Kolonel, siapkan pasukan untuk menyerang kerajaan Samudra Pasai. Siap, Jenderal. Semua pasukan bersiap. Panglima. Kemudian terjadilah perang antara Portugis dan kerajaan Samudra Pasai. Apakah kalian tetap tidak ingin menghentikan perdagangan dengan kerajaan Malaka? Namun kita semua tidak ingin menyelesaikan permasalahan ini melalui perang. Semuanya Serang! Dan pada akhir cerita, warisan peradaban Islam internasional diteruskan dan dikembangkan di Aceh. Behind scene. kanan kiri Kanan kiri yang tidak dibayar dan sukarela guys. Seharusnya selamat ya. Ini apa sih anjing? Wah, duduk. Sit down. Selamat Dokter Satya. Lihat Ulang.